Upgrader, selamat datang di Upgrade Podcast yang membahas tentang sesuatu yang tidak logis jadi logis. Tentunya saya nggak sendiri nih, saya pasti ditemani sama Coach Rodi. Hai. Balik lagi Coach Rodi dan Karya. Iya. Karya Enes deh kan. Mau suntik orang lewat jus. Oh ya udahlah, Coach, itu kan di episode yang kemarin itu kan kita membahas tentang seberapa beruntung kamu, bagaimana caranya beruntung dan segala macam. Nah setelah seminggu nih mungkin Upgrader tuh kayak muncul menerapkan tahap-tahap yang kita spill itu. Berarti kan sekarang sudah di tahap yang pengen merubah nasib. Wah, iya. Nah, Sudah cabi pastinya. oh iya ya. Jangan lupa cabi. Jangan lupa. Nah, kalau mau merubah nasib nih, sebelum pembahasan nasib itu lebih panjang, kita samakan persepsi dulu. Nasib itu apa menurut Coach? Nasib udah yang terakhir buat tangisan doang aja gitu. Nasib itu sesuatu yang sudah Enggak, jadi nasib itu, jadi kalau bisa dibilang adalah hasil dari apa yang dilakukan dengan ada campuran dari takdir. Jadi kayak ibaratnya begini deh, kita ingin buka suatu usaha, kita pasti ada namanya modal kan. betul. Nah modal itu di takdirnya itu tuh, ya kan? Berarti kita lahir sebagai apa, dari orang tua mana, ya kan? Kemudian kita seberapa banyak kita punya uangnya, ya kan? Itu takdir, ya kan? Nah kemudian ada sesuatu yang dia lakukan sehingga menjadikan dia saat ini. Nah itu akan menjadikan nasib dia di masa depan seperti apa. Nasib kan ada banyak macam nih cerita namanya kalau nasib. Saat ini, kondisi saat ini sama kondisi di masa depan. Kalau dibilang saat ini berarti nasib saat ini seperti apa. Tapi kalau di masa depan, kalau bilang nasib kamu misalkan di masa depan bagaimana? Nah itu ceritanya buat nanti dia, kondisi dia di masa depan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya lagi nih, jadi kalau merubah nasib kayak gimana? Berarti merubah apa yang harus dia lakukan. Nah, ya jadi pertanyaannya apa jadi karya nasib? Nah, nasib itu kan berarti sesuatu yang udah seperti tadi Coach bilang ya. Tuh pertanyaan turunannya kan pasti terus gimana cara merubah nasib, atau saya sedang ingin merubah nasib. Sedang ingin merubah nasib ya. Nah, itu kalau merubah nasib itu apakah bisa dari karakter atau dari kerja keras? Waduh. Kalau kita ceritanya untuk merubah nasib yang dari atas ke bawah itu paling gampang. Dari atas ke bawah? Iya, paling Iya gampang. sih, udah supaya kan. No, God, please, no! 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 Oh, tapi Iya. Jadi kalau misalnya dari orang kaya menjadi orang miskin cepet banget gitu. cepet ya. Coba, tapi nggak perlu kan? Gak perlu, udah mulai pahit. Pengennya kebalikannya ya. Oke. Jadi susah pahitnya. Jadi kerja keras atau karakter. Oke. Jadi kalau misalnya orang bilang kalau cerita di bank nih, kayak kita bilang ya, kan dulu saya pernah di bank ya kan, pasti yang awal pertama tuh dari karakter, betul nggak? Oh gitu. Pertama pasti dibilang karakter dong. Contoh misalnya gini deh, kalau misalnya kita pengen cari orang yang bagus, kita cari karyawan bagus, carinya yang kayak gimana? Cari orangnya yang males-malesan atau cari orang yang rajin? Yang rajin. Yang rajin udah pasti karakter dulu dong. Oke. Iya, pas satu dia masuk tapi dia telat mulu kayak gimana, kan susah kan? Jadi kan kita cari orang yang tepat waktu, kemudian dia mau kerja keras, betul nggak? Jadi karakter dulu dibandingkan baru dari kerja keras. Nah, tetapi pertanyaannya gini, apa iya karakter dulu baru bisa kerja keras? Nah itu sebenarnya pertanyaan jebakan. Iya benar. Karena kalau orang karakternya udah buruk, ibaratnya dia nggak mungkin kerja keras, betul nggak? Sebenarnya. Iya. Tetapi saya mau tanyain dulu, nih mohon maaf nih ya cerita nih kalau misalnya orang yang meminta-minta. Oke. Kita ceritain minta-minta nih ya. Sebenarnya siapa yang lebih kerja keras misalnya? Karyas atau mereka? Nah ini. Tanyanya sulit ya. Sebenarnya siapa yang lebih kerja keras ya? Mereka bukan. Iya. Jadi sebenarnya kerja kerasnya kenapa? Pertama dari kondisi lingkungannya, betul nggak? Panas-panasan, walaupun kadang saya lihat ada tempat yang dia cari yang adem gitu kan ya. Tapi kalau misalnya contoh lagi orang yang berubah dirinya jadi silverman, ya kan? Iya. Mereka kan lebih kerja keras, ya kan? Nah cuma apakah kerja keras, kalau semua bilang kerja keras itu pasti menghasilkan uang, ya tentunya yang jadi manajer sedikit uangnya.
Karena nggak keras-keras amat kerjanya. Tidurnya kayaknya santai gitu ya. Iya. Pernah nggak kayaknya julitin atasan bilang, aduh dia datangnya kayaknya kita datang jam 7, dia datang jam 10. Sering. Sering gaji gedean dia gitu. Iya, berdua gitu. Iya, cuma berdua. Cuma iya dia kerja paling banyak, yang paling kerja keras apa? Kelujuknya kok pindah. Iya benar. Tahan lah ya. Iya, sama tangan, sama marah-marahnya doang aja. Jadi yang kerja cuma volume suara sama telunjuk ya. Oke. Tapi kalau misalnya orang kerja kan mesti mikir, man. Apalagi coba pikir, akuntan mesti mikir nggak boleh ada selisih. Nah, coba bayangin teller tuh, teller nggak boleh selisih itu sama sekali tuh di bank. Ya kan, kalau Betul. kalau ada selisih siapa tuh yang bakal kasir? Nggak boleh selisih tuh. Nah, Ya kalau misalnya ada selisih siapa yang nanggung? kitanya. Iya, si teller Salah. tidak pernah jadi teller ya. Kan kasir ya. Pasti suruh nanggung ya. Iya kan? Iya, pasti suruh nanggung coba. Tapi kalau bosnya terima langsung bersih ya. Iya, mau Nah. taunya hasilnya aja. Jadi kalau kayak gitu adil nggak sih sebenarnya kalau menurut kalian kayak gitu? Karena ini pertanyaan banyak orang ini nih. Iya, nggak adil dong. Harusnya kalau misalkan memang uang banyak itu dari kerja keras ya, Nah, kayak yang ini ya, yang membangun rumah gitu loh. iya. Sekali semennya Iya. dan segala macam. Iya, ini bagian angkut barang Iya. ya, angkut semen, angkut pasir. Pasti mereka kerja lebih keras dong. Tapi kenapa yang kayak bosnya? Iya. Jadi kalau misalnya kayak gini hidup itu sebenarnya nggak adil dong kalian. Saya lagi nggak rasa di fase itu soalnya. Langsung kayak curhat gitu ya. Oke. Yang lagi Nah. nggak adil gitu. Nah, jadi kalau bisa dibilang itu adil atau tidak adil, kita tidak melihat dari segi fisik sebenarnya. Jadi kerja keras yang dimaksud sebenarnya bos itu kerja keras nggak? Kerja keras sebenarnya. Pikirannya gitu. Nah, tapi kerja keras kayak gimana? Kalau karyawan kerja keras, misalnya dari Senin sampai dengan Jumat dia ada jam kerja. Setelah dari jam kerja dia selesai. Tetapi yang namanya bosnya dia kerja Senin sampai Minggu, Senin lagi tetap nggak pernah libur, betul nggak? Coba ada di luar, kamu usaha apa? Dia selalu akan bilang dia akan cerita, betul nggak? Macam-macam. Ini kita cerita bos yang benar ya. Iya. Ada juga bos yang nggak benar, ya kan? Misalkan contoh ya, ini yang kerja keras bapaknya. Bisa kan? Generasi pertama masih ada. Nah dia mau pewaris nih, ya kan? Tetapi kalau saya lihat sekarang pewaris juga udah mulai berubah ya generasinya, nggak sampai kayak dulu lagi nih. Karena kenapa? Orang tuanya udah mulai sadar nih, wah nggak bisa dikasih jadi pewaris doang nih, harus ada tanggung jawabnya, mulai dari bawah dulu katanya. Nah, udah banyak nih ya saya lihat kayak model seperti itu, ya kan? Jadi nggak semuanya pewaris itu, semuanya malas-malasan enggak ya. Tetapi masih ada nggak yang zaman itu masih ada yang seperti itu. Nah itu yang nggak benar. Kita cerita yang benar dulu nih. Jadi bos itu selalu kerja keras. Coba bayangkan, ketika usaha masih baru, usaha masih baru berjalan, semua karyawan masih terima gaji. Betul nggak? Betul. Bos terima gaji nggak? Nggak. Enggak sih, belum Bos balik ngerti modal apa? mungkin ya. Ya belum balik modal, bahkan keluar mulu. Setiap bulan dia keluarin. Saya punya partner ya, punya pabrik ya. Setiap bulan dia keluarin sampai 2 tahun masih belum BFP tetap. Tapi karyawan ada nggak? Bonus tetap dapat ya, THR tetap dapat, gaji tetap dapat. Tapi bosnya enggak, ya kan? Walaupun dia bilang, oh kan itu ada dapat pemasukan, tapi dia nggak pengeluaran dia di awal. Dia buat bayar ke orang berapa banyak, ya kan? Dia mesti mikir lagi gimana sampai ini bisa, kalau nggak balik kayak gimana. Jadi sebenarnya yang berat di sini bukan masalah kerja keras dari fisik, tapi tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Jadi kalau orang mau sukses, mau usaha, ya seberapa besar tanggung jawab yang bisa dia pegang, gitu loh. Makanya kalau orang mau dapat uangnya banyak ya, setiap kali kalau di perusahaan karir ya, pasti dibilang apa? Tanggung jawabnya dulu dong dikasihnya, betul nggak? Dia bisa nggak udah terima tanggung jawab? Kalau udah terima tanggung jawab, naik levelnya, betul nggak? Naik level dibina jadi manajer, jadi senior manager, jadi director, ya kan? Bahkan sudah sampai director, apa yang menjadi masalah di director? Padahal director kalau kita lihat seringnya datangnya jam berapa tuh? Iya. Siang, pulang cepat, ya kan? Mobil buat antara kadang-kadang tuh, betul nggak? Tetapi kalau misalnya ada masalah, dia digantung duluan ibaratnya, ya kan? Iya. Tanggung jawab dulu. Tanggung jawab duluan, jadi dia setengah kakinya ada di perusahaan, setengah kakinya bisa ada di penjara itu ibaratnya. Wah. Iya, jadi kalau ada masalah dia yang masuk duluan.
si ownernya tetap santai juga. Balik lagi owner tetap santai, tapi kebanyakan owner ini jadi direkturnya juga, betul nggak? Iya. Nah, jadi memang dia sudah mempersiapkan diri untuk itu. Jadi kalau bisa dibilang karakter dulu atau kerja keras, menurut saya karakter yang akan menentukan dia akan kerja keras atau tidak. Gitu. Jadi sebenarnya bukan pilihan. Jadi yang pertama karakter yang akan menentukan dia kerja keras atau tidak. Ada nggak orang yang selalu pengen santai? Saya Iya, kalau tidak benar sih, nggak salah. Jadi semua orang juga pengen santai gitu nggak? Ya kalau bisa, ya siapa sih yang nggak mau sih kita pengen hidupnya santai. Tapi ibaratnya gini, masih muda pura-pura, ya kan? Iya. Tua kaya raya, Amin. udah meninggal masuk surga. Bisa nggak ya kayak gitu? Ternyata film fisika itu. Ya kalau memang itu semua bisa, semua juga pasti mengincar. Di sana, betul nggak ya? Tetapi kan tidak semua orang bisa ke sana. Ibaratnya apalagi sampai life after death ya, di orang cerita sampai ke sana kan. Tetapi kalau misalnya kita bilang karakter dulu deh. Sekarang coba deh, kalian coba pikir. Sekarang udah sampai gen alpha atau gen beta? Gen beta kan? Iya, beta. Gen beta, gen alpha, gen Z. Sekarang zaman sekarang. Kira-kira apakah mereka mau kerja keras? Coba dipikir dulu. Takut mental health sih ya kayaknya. Takut mental health ya, betul. Jadi kalau kita bayangkan dengan zaman bapak, kakeknya kita, eyangnya kita, mereka nyangkul di sawah pun juga nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya sekarang orang-orang Gen Z nyangkul di sawah kayak rasanya kayak gimana? Berat tuh kayaknya capul tuh ya, pacul ya. Ya kan? Derita banget sih. Derita, ya kan, bahkan kalau sampai itu pun terpaksa. Bukan karena dia, oh ini bisa menghasilkan loh. Itu berbeda gitu loh. Jadi itu yang membentuk namanya karakter. Dan dimulai dari mana? Dari ada nama sosial media, lingkungan, membuat dia karakternya seperti apa. Jadi yang sebenarnya membuat orang sukses itu adalah bagaimana pembentukan karakter dia di awal. Nah, dimulai harusnya dari mana nih? Kalau dimulai dari keluarga dulu. Sebenarnya dari masih kecil di lingkungan keluarga. Coba cek orang-orang yang sukses, ya founder sukses. Zaman dulu hidupnya kira-kira enak nggak? Zaman dulu kira-kira. Kurang enak sih ya. Zaman Kerja keras gitu loh. Saya kemarin ada ikut seminar Karyas ya dari orang Malaysia dan dia udah sukses ya. Setiap minggu mungkin dia pergi naik pesawat 2-3 kali gitu. Mau pergi tuh buat kerja di mana-mana beberapa negara. Dia cerita masih kecil dia masih ingat banget. Umurnya masih belum nyampe 7 tahun. Dia sudah pernah mengalami tidak makan ya, tidak makan selama 4 hari, cuma minum. Tidak makan sama sekali. Cuma minum lapar minum gitu loh. 4 hari, dan itu yang dia bawa sampai dengan sekarang. Dia tanya sama anak-anaknya, pastinya dia udah kerja keras dong. Iya betul. Yang membentuk dia, saya nggak mau nih ya. Ibaratnya orang punya namanya dendam positif, saya nggak mau hidup saya susah lagi. Oh itu dendam positif bagus. Iya, dendam positif ya kan. Tapi jangan sampai misalnya ke orang, saya akan bikin dia susah. Enggak, itu bukan dendam positif ya. Dendam positif dia tidak mau berada di tempat dia susah lagi. Dia nggak mau keturunannya merasa dia nggak mau. gitu. Tapi karena dia tidak mau keturunan dia susah, akhirnya apa yang dia lakukan? Anak dia bikin jangan sampai anak dia susah. Sehingga anak dia kayak gimana? Anak dia tidak merasakan kesusahan sama sekali. Tidak pernah mungkin disuruh nyapu-nyapu. Coba bayangin, ada nggak nyapu-nyapu? Enggak, ya kan? Cuci piring ini zaman dulu kan, ada giliran anak-anak cuci piring. Sekarang mungkin udah enggak, gitu kan? Nah itu karena kenapa nggak mau? Semuanya ada ART yang bantu, ya kan? Tapi itu yang membuat akhirnya dia hidup itu semuanya mudah. Ya kan? Karena semakin mudah, ketika ada masalah dia jadi nggak bisa. Nah ini yang membuat akhirnya generasi kedua, generasi ketiga ketika diwarisin, akhirnya menjadi habis usahanya. Ya, jadi kalau bilang sukses nggak di generasi kedua, oh ya generasi pertama sukses, generasi kedua masih ada sisanya, generasi ketiga udah habis. Kenapa? Karena memang mental itu tidak dibangun. Tetapi kalau dia mental ini dia bangun, maka nanti generasi kedua, generasi ketiga juga masih, nanti dia akan bisa tuh sukses juga, ya kan? Karena kenapa sih kalau namanya orang kerja keras misalnya kayak gini, kita tidak pernah tahu kesempatan kita kapan datangnya, betul nggak? Betul. Tetapi kalau secara dari metafisika itu sebenarnya ada hitungannya. Nah, siapa yang pengen tahu nih? Nah, Iya. Kalau kayak tadi kita ngebahas kan, Coach bilang karakter dulu, baru kita masuk ke kerja sama. Nah, kalau dari kacamata metafisika tuh, membaca karakter justru bisa dirubah atau gimana? Nah, oke, ini pertanyaan bagus banget nih ya. Akhirnya pertanyaan bagus itu. Nice.
Nah, jadi pertanyaannya gini, apakah karakter itu sebenarnya dimulai dari karakter itu memang sudah dibentuk dari lahir ada? Ya, jadi kalau dari metafisika kita bisa lihat dari mana tanggal lahir. Ya. Wah. Kedua, lihatnya dari mana? Dari muka. Coba lihat deh. Iya. Cenderung orang kalau mukanya, nah ini saya kasih spill dikit lah ya. Oke. Mukanya tegas, garisnya tegas, kelihatan raut mukanya tegas. Orangnya cenderung juga tegas. Betul nggak? Oh, masih tegas ya? Hah? Mas, Jangan di sini. Ya, pokoknya kalau kalian coba lihat, ada lihat bentuk muka yang ada bilang bentuk muka kotak, ya kan? Nah, ya pokoknya garisnya tegas-tegas saja. Coba lihat, biasanya orang juga tegas. Biasanya, ya kan? Dan juga selain tegas apa? Keras orang, ya kan? Coba lihat deh, berarti kalau mukanya dia nggak simetris kayak gimana? Ini lagi. Gimana? Ada nggak bentuk orang mukanya tidak simetris? Bulat ada, ya kan? Bentuk mukanya bulat ya. Kalau bentuk mukanya bulat, kayak gimana orangnya? Wah, itu nggak ada bentuknya sama sekali kan? Ngikut aja kayak mola gitu. Biasanya orangnya lebih fleksibel. Oh, kita ikut aja. Iya, biasa orang lebih fleksibel. Jadi jangan sampai nanti setelah dari sini semua upgraders ya, oh bikinnya bulat. Biar fleksibel kamu. Iya, enggak. Jadi setiap itu yang membentuk jati diri dia di awal dulu. Jadi apa? Jadi gini, bagus nggak orang tegas? Bagus. Bagus nggak orang fleksibel? Bagus. Bisa nggak tegas sekaligus fleksibel? Nah, itu gimana? Jangan. Tidak bisa dalam waktu bersamaan. Tidak dalam waktu bersamaan. Tetapi bisa dalam situasi tertentu. Maka ada kalau di dalam ilmu leadership ada namanya situational leadership, ya kan? Jadi di saat ini dia harus tegas, di saat ini dia harus fleksibel. Itu harus dipelajari. Tetapi bagaimana tegasnya kita itu dipergunakan untuk bagian-bagian tertentu. Misalkan, bagaimana dia bisa punya prinsip, bagaimana dia bisa kerja keras. Itu bisa dari orang yang mukanya tegas. Nah, kalau misalnya saya karakter mukanya tuh yang bulat ya, yang Nah, fleksibel. oke, yang fleksibel gimana caranya supaya, nah, masalah dia di mana? Masalah dia di konsistensi. Itu hambatannya dia. Jadi gimana caranya dia? Dia harus memaksa dirinya terus untuk bisa konsisten. Gimana? Paksa, push terus. Harus ada kayak misalkan ancaman, misalkan dari atasan, dia pasti akan konsisten, betul nggak? Betul. Kalau ada namanya ancaman, ada KPI, nah itu yang akan membuat diri dia. Kalau nggak hukuman terhadap diri pribadi, tapi jarang orang yang melakukan kayak seperti ini, ya kan? Tapi intinya dia harus membentuk diri dia supaya bisa keras terhadap diri dia sendiri. Ketika dia bisa konsisten sama diri dia, maka dia akan bisa lebih gampang nanti hidupnya dia gitu loh. Nah, ini dilihat dari mana? Karakter dari muka. Tapi lihat lagi nih, ada orang yang nggak bisa kerjasama dengan orang lain. Ya, ada. Nah, saya spill dikit lah ya di sini ya, biar ada jadi banyak yang penasaran ya. Contoh itu kita lihat orang nggak bisa kerjasama orang lain, dilihat dari alisnya. Hey Dana, check this out. Mama, what are you doing? Oh my God, it's coming off. No, Mama, no, it's it's not. no, it's It's not. No, it's coming off. Wah, coba cek alis. Lah, kok Oh, cek alis. Cek alis tuh. Alis udah disulam gimana? Alis sulam itu diisi atau gimana sih? Ya dirubah bentuknya sesuai Di rubah bentuk tapi ditambahin bulunya juga. Ya dilukis gitu. Dilukis tapi nggak ditambah bulu kan? Iya. Nggak ditambah bulu. Kayaknya enggak deh. Enggak ada gua juga sih. Oke, yang paling gampang sebenarnya ada orang kelihatan kayak condet. Tahu kan condet ya? Jadi ada garis di ini, garis iya tahu. di alis. Itu keren kan ya? Hah, keren. Ya, main bola kan banyak yang gitu. Nah, biasanya orang yang ada garisnya di sana itu cenderung dia tidak bisa untuk satu tim, kerja sama tim tidak bisa. Jadi kalau dia menjadi pemain bola, ada contohnya dia sering tuh jalan sendiri gitu loh. Nah, kayak gitu coba cek deh. Langsung kancah. Nggak sengaja. Ya. Mau yang ngaca dulu nih. Ya kayak gitu. Jadi kalau makanya orang zaman dulu coba lihat jenderal zaman dulu kalau lagi perang, alisnya kayak gimana? Kalau ngarahnya, semua ngarahnya ke atas, betul nggak? Oh iya. Iya, ngarahnya ke atas. Ngarahnya ke atas kenapa? Biasanya orang-orang yang ngarahnya ke atas kayak gitu kayak gimana? Biasanya jenderal keras terus kayak gimana? Galak, suku galak, betul galak ya. Tapi kalau perempuan nggak pernah dibikin alis ke atas, gimana dibikinnya? Alisnya ke bawah. Dibilang alis yang bagus itu adalah alis seperti daun willow, daun ke bawah.
dari bentuk atas dan ke bawah. Itu yang bagus. kelihatan. Iya, jadi jangan set alis putus. Nah, coba lihat lagi nih ya, kalau Anda sering nonton Racin ya, coba lihat alis Kasim. Tahu ya namanya Kasim ya? Tahu. Alisnya Tapi Kasim nggak gimana? merhatiin lagi gitu. Nggak merhatiin alis Kasim kayak gimana? Alis Kasim itu biasa cuma setengah, nggak ada deh, nggak sampai ke ujung. Oh. Alis Kasim, betul nggak? Coba cek kenapa rata-rata seperti itu. Makanya ilmu untuk melihat muka, face reading itu ada polanya. Jadi bukan sesuatu, saya tanya sama kodamnya, enggak. Sudah takut lagi. Enggak, jadi semuanya itu bisa dilihat dari muka, dari tanggal lahir gitu loh. Nah, tadi saya udah bocor itu ya. Jadi Anda keluar, nanti ketemu sama orang, Anda mau kerja sama nih sama orang ya. Lihat alisnya dulu. Alisnya kebelah Nah, lagi. kan alisnya ada nggak tuh? Pasti nggak ada alisnya. Ada alisnya. Tapi kalau udah sampai benar-benar keputus, nah udahlah. Jangan Susah. Keputusnya apalagi di tengah-tengah susah. Kita nggak akan bisa gitu loh kerja sama dia. Bisa kerja sama, bisa, tapi jadi toxic nantinya. Nah, bisa. Ada juga beberapa kita bisa lihat dari mana. Dari sorong mata kita bisa lihat ini orang bakal ada kena masalah atau kagak. Nah, kita bisa lihat itu. Aku bisa itu. Bisa, ya kan? Kalau misalnya lihat dari karya, Jangan ada masalah. Oh, ini ada juga beberapa nih ada hubungan dengan metafisik, kita nggak tahu benar atau salah, tetapi ini juga kita nggak bisa buktikan ya. Jadi Karins itu kalau senyum ada lesung pipitnya. Ada bolongannya, lesung pipitnya. Itu biasanya membawa karma masa lalu belum selesai. Ada sesuatu yang belum dilupakan. Tapi saya dari bayi, gimana saya? Iya, memang nggak bisa diapa-apain kalau itu, nggak bisa ditambal kan. Berarti ada sesuatu pembelajaran. Coba dilihat deh, ada beberapa masalah yang kadang-kadang sering berulang. Itu yang sebenarnya harus diselesaikan, harus bisa tambah. Misalkan, oh ternyata selama ini gue harus dipaksa sabar ya, misalnya kayak gitu. Bisa jadi dulu orangnya nggak sabar, dan itu dia masih ada kesal dengan orang yang dulu, sampai sekarang masih ke bawah gitu. Nah, tahu kalau sesama saya hilang, masih BBC hilang. Lucu lagi. Saya ukur sama itu. Iya, jangan. Emang kenapa lesung pipit ya bukan Kan berarti dia kayak lagi nyalain. Senyuman dari lesung pipi itu. Oh iya, lesung pipit tidak berarti semuanya akan bagus gitu kan. Oh iya. Nah, tetapi ada sesuatu hal yang misalkan kita lihat ini, ada orang yang pengen alisnya tebal gitu kan. Iya. Bagus nggak sih alisnya kalau orang tebal? Beda-beda struktur wajahnya. Nah, coba contoh orang-orang yang pendiriannya lemah dengan orang-orang yang pendiriannya kuat, coba lihat alisnya. Nah, itu juga bisa dilihat dari alis. Ya kan, kalau misalnya dia lihat dari sini, misalnya contoh boleh ngomongin jelek kan nih, langsung boleh ya. Nah ini walaupun kelihatannya orang kelihatan cerdas, kalau bisa di sini dan juga cenderung mungkin juga ada sifat pemberontaknya juga ada. Oh iya, berontak banget itu. Iya, itu kelihatan bisa dari sini di tempat, ya kan. Ya kamu Aku dari dulu ketemunya ya, gue iya. Iya. yang ini gimana pas? Iya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kita udah lihat orang yang seperti kayak gini, apa yang harus dilakukan sama ya atasannya. Misalnya, oh orang ini nggak berontak, misalnya gimana. Berarti KPI harus jelas gitu loh. KPI harus jelas. Nah, mendekatinya berarti tidak bisa dengan cara di betting, ya, tidak bisa dengan debat. Berarti pendekatannya secara apa? Emosional, lebih bisa Persuasif gitu ya. persuasif, lebih bisa masuk. Karena kenapa? Karena semakin ditekan bisa jadi nanti soal buah aja deh nanti jadi kayak gini. Iya kan bisa begitu kan. Nah, itu bisa kelihatan dari sana. Jadi kalau misalnya orang bilang karakter kalau gitu bisa diubah dong. Oh, cukur alis katanya. Iya, misalnya gitu. Iya, cukur alis ya. Siapa yang pengen cukur alis justru bisa ayo dibuat yang bagus deh gitu kan ya. Cukur alis itu jadi alis itu kita melihat bukan dari gambar. Jadi orang sering suka salah, tetapi dilihat dari bulunya. Bulunya. Jadi kamu mau gambar yang bagus tapi bulunya tidak ada, itu akan berbeda loh. Oh, tetap Iya. aslinya itu yang Iya, itu. makanya disarankan apa yang dilakukan untuk ngebenerin. Misalnya, nah ini beruntung orang yang punya alisnya banyak. Kayak gimana orang alisnya banyak? Cabut bulu alis, diatur cabut bulu alisnya, itu bisa. Ya, itu bisa dilakukan. Tetapi kalau dia nggak ada alis yang digambar sama aja. Oh. Nah, berikutnya kita ada ilmu namanya ilmu pertailalan.
Haru juga ya. Haru semua tai lalatnya. Ya kan? Jadi dia tuh ada di badan kita nggak? Iya. Bisa diartikan. Iya, dan kapan munculnya juga nggak tuh dari lahir ada yang punya tai lalat. Iya, ada yang juga baru. Iya, ada yang orang tua punya banyak gitu. Itu beda ya. Bisa gitu kan segitu. Iya, itu berbeda gitu. Tapi kalau misalnya dia ada mungkin banyak, misalnya pas waktu dari lahir, coba di sini, oh banyak ya. Ada dong. Iya, nggak usah diminta semua ya. Tapi ada beberapa dilihat dari tai lalat ya, itu bisa buat penyimpan uang. Bisa buat penyimpan uang di sini. Jadi, nah itu jadi boleh simpan uang ke Karyas. Rekening nih. Open rekening tapi nggak buka orang untuk yang keluarin rekening ya. Buat masuknya doang ya. Bahaya ya. Iya, jadi. Tapi kalau misalkan udah punya misalkan karakter Alis ini memang sudah begitu gitu dan segala macam, nah kalau dari mental fisika tuh untuk merubahnya gimana? Misalnya karakter saya Oke, Alisnya kita bahas dari muka dulu ya, dari muka. Oke, muka itu bisa dirubah nggak? Bisa, ya kan? Gimana? Sekarang teknologi udah canggih, ya dengan cara operasi plastik bisa banyak. Hidung kurang mancung tambah, benar nggak? Hidung kurang berisi bisa disuntik, pipi kurang suntik, semua pokoknya bisa diatur. Pertanyaannya, sebelum biasanya Anda melakukan namanya operasi plastik, dia punya referensi dong. pengennya yang kayak gini. Nah, referensinya dia biasanya siapa? Biasanya artis, dan kadang-kadang dia artis cuma lihat apa gantengnya doang. Iya. Ingat gak dulu kita pernah bilang bahwa estetika tidak sama dengan metafisika. Orang yang ganteng belum tentu dia akan bagus. Bisa jadi ganteng bagus, ada nggak? Ada, ya kan? Tapi kadang-kadang referensinya dia sering suka bermasalah pada saat tuanya, ya kan? Nah, jadi kita harus melihat kehidupan orang tersebut kalau kita pengen sesuai dengan orangnya gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda pengen berubah, nah terus ada juga yang nyeleneh nih Karyas ya. Kebetulan Karyas kan pakai jilbab nggak kelihatan rambut kan. Jadi kalau misalnya orang rambut keribu jadi lurus berubah gitu. Nah itu gimana? Konsep kehidupannya karena orang berubah. Tidak dari rambut nggak gitu ya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Jadi Anda aman, mau Anda botak ya, Anda tidak punya rambut, Anda rambut ikal, rambut apa itu aman. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika Anda membuat rambut Anda membentuk pola dari muka, pola dan nutupin muka tertentu. Jangan ya. Nah, contoh ya. Kalau misalnya ada satu orang dia ternyata bibirnya bermasalah nih, dia nutupinnya dengan apa? Kumis. Ya kan? Misalnya gitu. Bisa nggak itu? Bisa itu dilakukan. Jadi kalau sesuatu itu merubah penampilan, itu akan jadi masalah. Nah, biasa jadi masalahnya itu untuk di siapa? Bisa rata-rata yang di perempuan. Karena perempuan kenapa? Pakai namanya lele, ya kan? Nah, ada lele yang merubah tampilan biar kelihatan lebih dirus, nah, ya kan? Nah, itu juga ada berubah tuh, kayak gitu. Nah, jadi gimana caranya? Sebenarnya orang itu lebih baik adalah natural. Orang zaman dulu, apalagi kalau kemudian di Chinese, kalau udah menikah, semua rambut di ke atas dicepol, ibaratnya. Jadi supaya kelihatan mukanya lebih kelihatan. Nah seperti itu. Kalau dari muka, kalau dari tanggal lahir bisa dirubah nggak? Supaya karakternya bisa jadi lebih bagus. Kita tidak mengubah karakter sekali lagi. Kita tidak mengubah karakter, tetapi kita menyesuaikan karakternya. Apa yang semua karakter itu bagus, saya nggak bilang jelek, ya kan? Karakter bagus nggak bagus, tapi dia ada nggak bagusnya apa? Nggak fleksibel. Dia harus belajar untuk fleksibel. Tetapi karakter orang bukan fleksibel, dia kurang bisa konsisten. Dia harus belajar untuk bisa konsisten. Jadi tidak harus dia merubah mukanya, tetapi keberuntungan bisa ada beberapa yang bisa ada lakukan upgrade-nya. Nah gitu Karyas, jadi bisa ada. Jadi nggak semuanya, wah saya udah bawaan lahir begini, gimana dong? Kecuali Anda nggak operasi sampai dengan tua ya udah seperti itu aja gitu loh. Nah kalau misalkan contoh, kalau misalnya Anda orang-orang yang punya duit terus roba-roba muka dulu, ada dong orang yang suka roba-roba muka dulu, operasi sampai berkali-kali kan ada. Apakah dia berubah-ubah dulu? Rata-rata dia berubah di dalam kehidupannya dia. Coba cek, cuma dia nggak pernah bilang aja. Ada perubahan. Jadi ada perubahan. Bisa jadi dulu orang yang ceria jadi nggak ceria, ya kan? Ada perubahan di sana. Jadi itu ngaruh ya. Ada ngaruh, makanya saya bilang
kalau orang mau operasi tetap kalau bisa konsultasi dulu ya, konsultasi sama ahli yang benar ya. Jangan Anda konsultasi sama dokter nggak ngerti, dokter cuma bilang apa yang bagus ini harga sekian ya, tapi yang benar yang bagus iya. Satu lagi nih karya seni yang paling sering banget ya, mau buang tai lalat. Iya, Iya banyak yang mau buang tai lalat, betul nggak? Kan kadang nggak ada alasannya ganggu lah. Iya, ada yang katanya punya tai lalatnya di atas mata, katanya ada yang punya sih, aduh nggak bagus sih, ditutupi dengan pakai poni, betul nggak? Pakai poni mau buang bagus atau kagak? Nah kalau misalnya dia baru mau buang di saat usia dia 40 tahun, iya kan? Mau buang apa? Karena sebenarnya di dahi kita atau di kening kita itu untuk usianya yang muda, untuk usia muda. Jadi kalau ada masalah di usia mudanya dia sebenarnya, gitu loh. Jadi tidak masalah sebenarnya. Jadi tidak perlu dibuang. Tapi kalau dia, dari lahir nih, saya tahu anak saya misalnya, saya mau buang tai lalatnya, karena ini nanti tidak bagus, boleh. Tapi makanya dicek dulu. Yang sebelah mana ada tai lalat yang bagus kok. Terutama, ini saya kasih spill juga. Banyak ya spillnya ya. Mudah-mudahan saya jawab. Ya apa ya, bagus sih. Tai lalatnya kalau misalnya di bawah hidung. Ada di bawah hidung. Ada. Iya benar ada di bawah. Jangan nambahin pakai spidol ya. Iya, karena itu akan berbeda kalau di bawah spidol. Itu beda ya? Iya beda. Beruntung ya? Iya itu jauh lebih beruntung. Karena kenapa? Itu bisa supaya orang bisa nahan uang ibaratnya, supaya tidak keluar ya. Lebih jauh pelit gak sih? Ya. Ayo itu ngasih duitan nanti. Itu biasanya susah keluar. Iya ke sana. Jadi kalau misalnya Anda punya jangan dibuang. Jangan dibuang ya. Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang kita lihat dari ilmu pertelatan. Ada banyak macam ya. Jadi kan kita tidak mungkin di dalam satu kali podcast ya langsung bisa tahu semuanya. Nah, jadi intinya tuh karakter. Tadi kita bahas karakter, terus kita bahas juga kerja keras. Ini saling berkesinambungan sebenarnya coach ya. Kalau karakter tuh ya udah, kalau karaktermu begitu, kamu kurangnya di mana, ya ditutupi kekurangannya. Tidak perlu dirubah karakternya, tapi ditutupi kekurangannya. Baru tetap kerja keras gitu. Kalau dari coach apa nih kira-kira kasih? Kalau dari saya, jangan pernah Anda berpikir untuk mengubah karakter Anda, tetapi menggunakan kelebihan karakter Anda untuk sesuatu hal yang bagus dan belajar apa kelemahan dari karakter Anda supaya Anda tahu bagaimana cara mengatasi kekurangan dari karakter Anda. Baru Anda bisa menjadi seseorang yang lebih upgrade, lebih bagus lagi ke depannya, dan kita pasti berharap semuanya pasti akan beruntung ya nanti ke depannya, dan pasti Anda akan sukses di ke depannya. Gitu. Tapi mungkin Amanda tuh punya pertanyaan-pertanyaan lain. Nah kalau punya pertanyaan lain, punya tema, itu boleh banget ya ditulis di kolom komentar. Jangan lupa video ini juga di like, di share, dan di subscribe YouTube-nya. Gitu. Kita bahas apa minggu depan nggak tahu ya. Nah, penasaran kan ya? Kita sudahi dulu ya Mas ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.